Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman karakter, teman-teman ilmu yang saya hormati dan saya cintai. Pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Dua hati bercampur emosi, tapi ku tak bisa jauh darimu. Lalu mau apa lagi kalau kita sudah nggak saling mengerti? Sampai kapan bertahan seperti ini? Dua hati bercampur emosi, tapi ku tak bisa jauh darimu. Teman-teman karakter dan teman-teman ilmu, pernahkah Anda berada dalam situasi dilematis? Mau jauh dari dia, nggak bisa. Mau lanjut hubungan, nggak mungkin. Dua hati bercampur emosi. Teman-teman, ada sebuah cerita pendek. Seorang nenek usia 70 tahun jalan sendiri menuju vending mesin penjual otomatis. Mesin itu isinya snack dan minuman berkemasan di sebuah stasiun kereta api. Dia membeli satu buah biskuit. Dia masukkan uang tunai, lalu keluarlah sebungkus biskuit. Dia masukkan ke dalam tas kecilnya yang dia bawa, dan dia berjalan menuju tempat tunggu. Duduk di ruang tunggu menunggu kereta datang. Di sebelahnya telah duduk seorang anak muda memakai headset, tentunya dengan handphone, asik dengerin musik, santai. Celananya bolong di dengkulnya, rambutnya sebelah kanan merah, sebelah kiri kuning.
ala pang. Di telinganya ada tindik 2. Biasa anak muda rileks, cuek, super, tak peduli sebelahnya siapa, tidak peduli umur berapa, tak peduli tua, muda, tak peduli. Yang penting gua asik, tidak mengganggu orang lain, tidak merepotkan orang lain, selesai perkara. Si pemuda tidak menunggu kereta, dia hanya nongkrong saja. Di sampingnya sudah tergeletak sebungkus biskuit. Sudah dia siapin untuk bekal cemilannya. Si nenek yang duduk sebelahnya, sesungguhnya saat pertama kali duduk tidak meletakkan biskuit apa-apa yang telah dia beli dari mesin penjual tadi. Nenek hanya duduk, taruh tas kecilnya yang bersampingan dengan si anak muda, lalu buka koran pagi. Membaca koran pagi sambil sesekali tangannya mengambil biskuit si cowok. Sambil baca, dia ambil lagi satu, si cowok ambil satu, nenek ambil satu, si cowok ambil satu, dan seterusnya. Akhirnya si nenek sudah mencurigai si anak muda bahwa yang diambil si anak muda adalah biskuit milik si nenek. Ketika terakhir, biskuit yang terakhir tinggal satu, maka tangan si nenek dan tangan si anak muda bertemu. Maka rebutanlah keduanya. Si nenek menarik biskuit, si anak pun menarik biskuit. Apa yang terjadi? Akhirnya sang pemuda mengalah dan melepaskan biskuitnya. Biskuit dipegang si nenek. Biskuit dipegang si nenek, diletakkan lagi, dan si nenek berdiri, mengacung-acungkan tangannya dan marah-marah kepada sang pemuda. Sang pemuda hanya melongo karena headphone-nya masih terpasang, kemudian dicabut oleh si nenek dan marah-marah lagi. Si pemuda pun diam dan hanya tersenyum. Kereta datang. Si nenek loncat ke gerbong. Di dalam gerbong, si nenek duduk dan membuka tas kecilnya untuk mencari karcis kereta. Ditemukan sebuah biskuit di dalam tas kecil si nenek. Nenek lalu menyerahkan karcisnya kepada petugas dan kereta pun berangkat. Si nenek merasa salah dan melongok di jendela melihat sang pemuda. Pemuda memakan sisa biskuit yang terakhir dan membuang bungkusnya ke dalam tempat sampah. Lalu berjalan dengan asiknya menikmati musik.
Nenek pun menyesal telah salah sangka. Teman-teman, apa yang terjadi sebenarnya adalah prejudice, stereotyping, and empathy. Konklusinya adalah stereotip anak muda menggunakan celana bolong, rambut pang, dan bertindik. Jangan melihat penampakan awal. Stereotip adalah penilaian prasangka yang kaku, penyederhanaan yang berlebihan. Bahasa kerennya generalisasi. Keyakinan umum terhadap sekelompok manusia, ras, gender, budaya, dan profesi, tanpa pertimbangan per individu orangnya. Positif, ya, nggak masalah. Stereotip itu adalah rumus mudah menggeneralisasi sebuah ras atau budaya atau gender, laki-laki perempuan. Tapi umumnya stereotip itu berefek negatif. Orang Jawa lemah lembut, penurut, ya enggak? Orang Batak keras, orang Padang atau Minang pinter dagang, orang Madura temperamental, orang Tionghoa pelit dan kaya, wanita lembut, keibuan, dan emosional atau pakai perasaan, laki-laki pemberani, nggak cengeng, dan harus jadi pemimpin. Orang bertato pasti nakal, orang gemuk pasti pemalas, wanita yang pakai baju terbuka berarti orang nakal. Teman-teman, introspeksi adalah yang utama. Apakah saya sudah benar atau belum? Itu saja yang utama. Logis berpikirnya. Pakai perasaan boleh, Pak? Boleh. Tapi jangan berlebihan. Sehingga tidak terjadi hal-hal kecil yang fatal. Semoga teman-teman terhindar dari kecelakaan-kecelakaan kecil akibat prejudis, prasangka buruk yang mempengaruhi ingatan Anda, logika Anda dalam berkumpul dengan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.